Udah pada nonton episode keempat Loki? Sebaiknya sudah, biar pembahasan kita kali ini menjadi asik. Soalnya ini adalah episode terbaik sejauh ini. Emosionalnya dapat, misterinya semakin gila, dan plot twistnya lumayan meledak. So, siapkan kuota, mudah-mudahan wifi tetangga belum ganti password. Dan universe, let's break it down. Sebelumnya saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton. Biar cepat langsung aja klik tautan yang saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nonton dulu baru balik lagi ke sini biar nggak nyesel. Episode keempat ini diawali dengan masa kecil Sylvie di Asgard. Dia ditangkap oleh Ravonna Renslayer yang pada saat itu masih bertugas sebagai Minuteman Hunter dengan codename-nya Hunter A23. Pada saat bersiap menghadapi persidangan, Sylvie berhasil kabur dengan mencuri tempad milik Ravonna, melanglang buana ke berbagai timeline hingga menimbulkan banyak Nexus event sampai akhirnya dia tahu kemana dia harus bersembunyi, yaitu di daerah yang sedang bersiap menghadapi apokalipsnya masing-masing. Sementara itu, Judge Ravonna akhirnya menghadap ke Timekeepers dan setelahnya memerintahkan Mobius untuk melacak keberadaan kedua varian Loki, target mereka. Mobius sendiri berniat untuk menginterogasi Hunter C20, namun Ravonna memberitahunya kalau ternyata C20 telah tewas akibat pengaruh dari sihir Sylvie. Di Lamentis One, Loki dan Sylvie akhirnya diselamatkan oleh Mobius dan Minuteman setelah mereka mendeteksi cabang timeline yang timbul dan tidak biasa. Mereka pun disekap di TVA di ruangan time theater yang berbeda. Loki dimasukkan ke time loop yang mempertemukannya dengan Lady Sif yang kesal karena dia telah dikerjai, dan kejadian tersebut terus-menerus looping membuat Loki tersiksa. Setelah itu, Mobius mencoba menginterogasi Sylvie namun dihalangi oleh Hunter B15. Mobius lalu mengungkap sebuah fakta dari Loki yang membuat mereka curiga bahwa mereka semua di TVA adalah varian. Karena curiga, Hunter B15 akhirnya mengajak Sylvie kembali ke Roxxcart di Alabama untuk memberitahunya mengenai ilusi pikiran yang didapatnya sebelumnya. Sylvie pun mengungkap kebenarannya mengenai Hunter B15 yang berasal dari Sacred Timeline dan dia hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Di ruangan time theater lain, Mobius akhirnya menjemput Loki kembali dari time loop. Loki pun akhirnya mengungkap kebenaran yang dia yakini dari Sylvie mengenai Timekeepers dan TVA. Karena menganggap Loki bergurau dan sedang mempermainkannya, Loki pun kembali dimasukkan ke time loop oleh Mobius. Setelahnya, Mobius bertemu dengan Ravonna di ruangannya, merayakan keberhasilan mereka menangkap dua varian Loki. Mobius lalu diam-diam menukar tempad miliknya dengan Ravonna hingga Mobius bisa mengetahui fakta dari hasil interogasi C20 bahwa mereka semua sebenarnya adalah varian, sama seperti yang diungkap oleh Loki dan Sylvie. Hunter C20 pada akhirnya diriset karena bisa membahayakan eksistensi TVA. Setelah mengetahui hal tersebut, Mobius akhirnya kembali menjemput Loki, membuat rencana, namun sayang mereka dicegat oleh Ravonna dan Mobius pun akhirnya diriset setelah kedapatan menukar tempad miliknya dengan Ravonna. Beralih ke time theater satunya, Ravonna tidak menemukan B15 yang ditugaskan untuk menjaga Sylvie. Loki dan Sylvie pun akhirnya dibawa untuk menghadap ke Timekeepers. Belum sempat mereka dihukum dan diriset di hadapan Timekeepers, B15 akhirnya datang untuk membantu Loki dan Sylvie. Pertarungan pun terjadi di mana Sylvie berhasil melumpuhkan Ravonna Renslayer, sementara Loki berhadapan dengan Minuteman lainnya, hingga Sylvie berhasil membunuh salah satu Timekeepers dengan membuat kepalanya terpenggal. Mengejutkan, ternyata yang mereka hadapi adalah Timekeepers palsu, yang rupanya mereka semua hanyalah android. Berusaha membangkitkan kembali semangat Sylvie yang lesu setelah mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai Timekeepers, Loki malah berhasil diriset oleh Ravonna Renslayer yang kembali bangkit. Sylvie pun menjadikan Ravonna sebagai tawanannya agar bisa mengungkap lebih banyak lagi tentang TVA. Sementara itu, Loki malah terbangun di sebuah timeline di mana terlihat New York porak-poranda dan dia bertemu dengan 3 varian Loki lainnya. Nah, sekarang kita berada di sesi breakdown untuk episode keempat Loki ini. Episode keempat ini dimulai ketika Sylvie memainkan action figure seekor naga dan juga Pegasus yang tentu saja dikendarai oleh Valkyrie. Naga yang dimaksudkan di sini kemungkinan yang dihadapi oleh Thor yang kita lihat di awal film Thor Ragnarok ketika Thor berusaha kabur dari Muspelheim setelah mengalahkan Surtur. Sementara Valkyrie yang mengendarai Pegasusnya bisa kita lihat di film yang sama ketika Loki mengembalikan kenangan masa lalu Valkyrie pada saat menyelamatkan Asgard. Mainan lainnya yang tergeletak di lantai adalah kapal Viking, sementara di sampingnya kemungkinan adalah Fenris, serigala raksasa yang dibangkitkan oleh Hela dan ditaklukkan oleh Hulk.
Karakter ini diperankan oleh Cailey Fleming. Sebelumnya kita sempat berspekulasi kalau Cailey Fleming akan memerankan karakter Sylvie Lushton yang merupakan adaptasi komiknya. Sylvie Lushton adalah Enchantress kedua setelah Amora. Namun ternyata episode keempat ini mengkonfirmasi kalau Sylvie adalah varian perempuan dari Loki. Dia bukan Enchantress, melainkan kombinasi atau gabungan antara Enchantress dalam komik dan Lady Loki. Di sini kita juga bisa melihat ada tampilan baru dari Asgard yang kemungkinan ini merupakan awal di mana Asgard mulai dibangun. Terlihat dengan sangat jelas Rainbow Bridge belum ada. Atau kemungkinan Pimpronya lagi dicari. Episode ini juga mengungkap masa lalu Ravonna Renslayer sebelum dia menjadi judge. Rupanya di TVA dia pernah menjadi salah satu hunter Minutesman dengan codename A23. Ini sebenarnya merupakan sebuah easter egg di mana Ravonna Renslayer memulai penampilan perdananya dalam komik Avengers isu nomor 23. Agen Mobius ternyata berniat untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi kepada Hunter C20 yang sebelumnya telah dipengaruhi dan dimanipulasi pikirannya dengan memanfaatkan kenangan masa lalunya oleh Sylvie. Namun Ravonna Renslayer malah berbohong dengan mengatakan kalau Hunter C20 ternyata telah tewas akibat sihir dari Sylvie. Jelas ini merupakan upaya Ravonna Renslayer untuk melindungi TVA dari fakta yang sebenarnya yang akhirnya terungkap oleh Hunter C20 melalui kenangan masa lalunya. Ini artinya teori fans mengenai semua petugas yang ada di TVA sebenarnya merupakan varian akhirnya terkonfirmasi. Mereka memang diambil dari Secret Timeline, kemudian dijadikan petugas di TVA dengan cara mencuci otak mereka, hingga mereka tidak mengingat bahwa mereka punya kehidupan dan masa lalu dari masing-masing timeline mereka. Tentu saja baris kalimat ini semakin memperkuat teori kita bahwa di balik Timekeepers dan TVA sebenarnya ada sosok besar yang mengendalikannya dan kemungkinan besar dia adalah Kang the Conqueror. Meski Jonathan Mayer sudah mengkonfirmasi kalau dia tidak terlibat dalam series Loki ini, namun kapasitas Kang the Conqueror untuk mengendalikan TVA sangat besar dan semua rahasia tersebut kemungkinan akan terungkap dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Timekeepers memang pada akhirnya ditampilkan dalam episode ini. Namun, di akhir episode terungkap kalau mereka adalah fake alias Timekeepers palsu. Mereka hanyalah android yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan Kang the Conqueror. Ketika salah satu kepala Timekeepers dipenggal, terdengar dan terlihat dua Timekeepers lainnya malah tidak terkejut, melainkan tertawa. Pengungkapan twist yang mengejutkan di ending episode keempat ini terlihat memiliki kemiripan dengan kisah lainnya dalam The Wizard of Oz ketika Dorothy dibawa menuju ke The Great Oz yang pada kenyataannya ternyata hanyalah tipuan. Dorothy pada akhirnya mengetahui kalau The Great Oz merupakan mesin yang dijalankan oleh manusia biasa yang telah menggunakan teknologi untuk menciptakan ilusi. Maka bisa jadi teori fans mengenai eksistensi Timekeepers yang sebenarnya palsu dan tidak ada benar adanya. Dan jika memang Timekeepers tidak ada, maka kemungkinan Ravonna Renslayer sebenarnya bekerja untuk Kang the Conqueror. Timekeepers palsu ini bisa saja merupakan replika dari Council of Kangs, merupakan sebuah dewan atau kelompok yang dipimpin oleh Kang Prime yang berasal dari Earth 6311 dalam komik. Council ini dibuat dengan tujuan untuk memuluskan takdir Kang yang akan berakhir di mana dirinya akan menjadi Immortus. Sedikit mengenai Kang, karakter ini sebenarnya merupakan penjelajah waktu yang terkenal dalam komik Marvels. Dia menguasai begitu banyak timeline dan akhirnya dia menjadi lelah dalam pertempuran di berbagai timeline tersebut dan titik frustasinya terjadi setelah dia kehilangan putranya yang bernama Marcus dan permaisurinya yang bernama Ravonna Renslayer. Takdir ini ternyata dia temukan di berbagai timeline hingga akhirnya dia bertemu dengan Timekeepers yang ternyata telah memilihnya untuk diajari mengenai Secret Timeline yang akan dijaga oleh Kang the Conqueror. Timekeepers memberinya range waktu 7 milenium untuk diawasi sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Kang untuk memastikan alur waktu yang disebut dengan Secret Timeline tersebut berjalan sesuai di jalurnya yang akan mengarahkan takdirnya untuk menjadi Immortus. Dialah pada akhirnya yang akan menjadi penguasa alam limbo. Alur cerita dalam komik ini sepertinya memiliki kecocokan dengan kisah sejarah yang diceritakan oleh Miss Minutes di episode pertama yang memperkenalkan mengenai TVA dan Timekeepers. Dan mungkin inilah tujuan utama dari Kang sebenarnya untuk menjaga Secret Timeline tetap berjalan sesuai dengan garisnya. Setelah menguasainya, Kang menghapus eksistensi Timekeepers lalu memberikan kuasa kepada Ravonna Renslayer untuk memimpin TVA, Time Variance Authority.
Dan ada satu kemungkinan atau teori yang lebih menarik lainnya. Bagaimana jika sebenarnya di balik semua ini yang memiliki peran besar adalah Loki varian lain? Kita tahu setiap inkarnasi Loki selalu menganggap diri mereka sebagai dewa, yang mana dia sebenarnya menginginkan kekuasaan yang mutlak dengan berbagai macam tipu dayanya. Pada akhirnya kita akan mengingat bagaimana Loki mendapatkan kekuasaan tersebut dalam Thor Ragnarok sebelum akhirnya Thor membongkar kedoknya. Teori ini juga bisa menjelaskan kenapa TVA justru terus-terusan ditugaskan untuk berurusan dengan berbagai macam varian Loki, dan selama ini TVA tidak pernah mempekerjakannya sebagai petugas TVA. Kebanyakan dari mereka di-reset dan dihapus dari timeline. Hal ini bisa saja dia lakukan untuk mencegah munculnya Loki yang lain yang lebih superior daripada dirinya. Meskipun agak sedikit membingungkan jika dia berniat untuk mempertahankan Secret Timeline, di mana di timeline tersebut dia harusnya mati di tangan Thanos. Petunjuk kuat mengenai teori yang satu ini adalah simbol yang ada di ruangan Timekeepers. Terlihat menggunakan salah satu varian simbol dalam kredit title Loki. Jangan dijadikan pedoman karena ini hanya sekedar teori saja. Berikutnya, Loki dimasukkan ke dalam time cell-nya yang ternyata mengalami time loop. Adegan yang terus berulang terjadi. Tentu saja kalian tahu kemana arah callback dari adegan ini. Dalam film solonya, Doctor Strange pernah melakukan time loop ketika menghadapi Dormammu. Dormammu, I've come to bargain. You and me trapped in this moment endlessly. Di sini Loki bertemu dengan Lady Sif yang akhirnya melakukan penampilan cameo-nya setelah terakhir terlihat dalam film Thor The Dark World. Lady Sif juga pernah melakukan penampilan cameo-nya lewat series Agents of S.H.I.E.L.D. Dan dalam series Loki ini, Lady Sif murka dan marah terhadap Loki yang telah mengerjainya dengan memotong rambutnya. Sebenarnya ini merupakan kisah asli dari mitologinya, di mana Lady Sif yang sebenarnya adalah istri dari Thor dalam mitologi Nordik, dia memang pernah dikerjai oleh Loki dengan mencukur rambutnya bahkan hingga botak. Mobius selalu mengungkap kalau TVA pernah menangkap Kree, Titans, dan Vampire. You know, we brought in Kree, Titans, vampires. Why is it the two orphans? Kaum Kree dan Titans sudah pernah diceritakan dalam MCU Infinity Saga, dan ini juga menjadi Easter egg di episode pertama, di mana Miss Minutes menjelaskan mengenai sejarah perang multiversal yang dalam animasinya melibatkan kaum Kree dan Nova Corps yang terjadi di Titans. Kaum Kree mungkin diwakili oleh Ronan the Accuser dan Titans diwakili oleh Thanos. Sementara Vampire mungkin dimaksudkan sebagai petunjuk kehadiran Blade di MCU nanti. Pada saat Loki dan Sylvie ditangkap, salah satu petugas Minutemen dari TVA mengenakan pelindung kepala yang sangat komik akurat, yang sumber asalnya adalah komik Thor isu nomor 357. Dalam monitor timeline kita juga bisa melihat branch timeline tercipta di Morak, salah satu planet yang terletak di galaksi Andromeda yang dihuni oleh Orloni. Penampilannya bisa kita lihat dalam film Guardians of the Galaxy dan juga Avengers Endgame. Disinilah Peter Quill berhasil mencuri Power Stone. Berikutnya ada Sakaar, salah satu planet yang dikuasai oleh The Grand Master, tempat di mana Hulk, Thor, dan Loki terdampar. Lamentis One juga menjadi salah satu yang dimonitor, di mana tercipta sebuah branch timeline yang tidak biasa. Inilah yang berusaha dicari tahu oleh agen Mobius melalui Loki. Meski tidak dijelaskan secara rinci, namun bisa jadi timeline bercabang tersebut muncul akibat terjadinya anomali terhadap Loki sendiri, di mana Loki harusnya terlahir sebagai God of Mischief atau dewa pengacau yang takdirnya hidup seorang diri, selalu terbuang. Sementara di Lamentis One ini, akhirnya Loki malah jatuh cinta terhadap dirinya sendiri, yang merupakan varian perempuan. Dan inilah yang dipercaya oleh Mobius yang akan merusak realitas. So funny. You like her. What? That could break reality. It's breaking my reality right now. Adegan ketika Loki lenyap setelah diriset oleh Ravonna Renslayer terlihat sebagai sebuah callback ketika Vision akhirnya lenyap setelah realitas Hex dihancurkan oleh Wanda dalam series WandaVision. Tapi ada satu misteri yang tersisa di pertemuan Loki, Sylvie, dan Timekeepers, di mana Timekeepers menyebut Sylvie adalah anak dari Timekeepers. Sampai di sini rasanya saya pengen tidur saja. Oke, waktunya kita berteori kembali. Dan ini ada hubungannya dengan teori kita sebelumnya, di mana orang di belakang Timekeepers dan TVA sebenarnya adalah Loki sendiri. Sampai di sini, Loki sudah mulai merasakan hal aneh dan baru dalam hidupnya. Dan inilah yang mungkin berusaha dia ungkap sebelum Ravonna Renslayer menghapusnya. Dia sebenarnya sudah jatuh cinta terhadap Sylvie, yang mana itu adalah dirinya sendiri. Well, back on Lamentis. This is new for me. What?
Sylvie sendiri sejak awal menolak panggilan dirinya sebagai Loki. Bagaimana jika sebenarnya Sylvie ini adalah anak dari hasil hubungan Loki dan Loki versi perempuan atau Lady Loki. Di awal episode keempat, Sylvie sejak kecil sudah ditangkap karena dianggap melanggar Sacred Timeline. Kemungkinan Sylvie memang tidak seharusnya ada, dan inilah yang berusaha di-reset oleh Time Variance Authority. Jika memang Loki varian lain yang berada di balik TVA dan Timekeepers, maka itu artinya Loki sedang terjebak dalam sebuah temporal paradoks. Itulah mengapa tidak satupun varian Loki ditarik untuk menjadi petugas TVA, sampai akhirnya agen Mobius menariknya. Meski Ravonna Renslayer sejak awal dengan tegas menentangnya. Bisa saja ini adalah kejadian berulang yang terus terjadi, sama dengan konsep paradoks yang terjadi dalam film Tenet, atau yang lebih gila lagi adalah konsep paradoks yang terjadi dalam series Dark di Netflix. Plot twist yang paling mengejutkan adalah di-resetnya Mobius M. Mobius dan juga Loki. Sempat sedih melihat adegan ini sampai akhirnya kita mengetahui hal yang sebenarnya terjadi kepada mereka dalam post-credit scene. Loki terbangun di sebuah timeline, tepatnya lokasinya berada di New York pasca apokaliptik, di mana di timeline ini terlihat Avengers Tower hancur. Lebih gilanya lagi, kita akhirnya bertemu dengan varian Loki lainnya, di mana identitas mereka semua akhirnya terungkap dalam bagian kredit serial ini. Mereka masing-masing adalah Bossful Loki yang diperankan oleh Dobie Opry, kemudian ada Kid Loki yang diperankan oleh Jack Phil, juga ada Reptile atau Alligator atau Lizard Loki yang diperankan oleh buaya atau kadal, dan juga ada Classic Loki yang diperankan oleh Richard E. Grant. Classic Loki dan Kid Loki adalah inkarnasi yang diambil dan diadaptasi dari komiknya langsung. Sementara untuk Crocodile Loki atau lebih tepatnya Reptile Loki mungkin diadaptasi dari mitologi Nordiknya, di mana sebenarnya bukan buaya melainkan ular. Dalam legenda tersebut, varian ular dari Loki adalah anak dari Loki dan menyebabkan terjadinya Ragnarok. Varian binatang dari Loki ini sendiri sepertinya menjadi sebuah Easter eggs, di mana Thor yang menjadi tokoh utama dalam komiknya sebenarnya juga memiliki varian binatang yang kita kenal dengan nama Throg dalam bentuk katak. Nah, yang menarik adalah Bossful Loki. Sepertinya ini merupakan varian baru dan original dari serial Loki ini, di mana dalam komik kita tidak menemukan varian tersebut. Satu hal yang dapat menjelaskannya adalah item yang dia gunakan. Terlihat mirip dengan Mjolnir, atau malah bisa dibilang ini merupakan varian dari Mjolnir. Entah apakah memiliki kemampuan yang sama dan juga sudah dimantrai kelayakan oleh Odin Allfather, namun ini menjelaskan kalau Bossful Loki ini kemungkinan merupakan Loki versi Thor. Mjolnir sendiri dalam Sacred Timeline sudah dihancurkan oleh Hela, dan item ini harusnya bisa hadir dalam film keempat Thor Love and Thunder nanti, yang mana item inilah yang akan membuat Jane Foster bisa menjadi The Goddess of Thunder. Nah, sekarang waktunya kita berteori mengenai lokasi tempat Loki terdampar setelah di-reset oleh Ravonna Renslayer. Sejak awal, series ini tidak menegaskan kalau mereka dibunuh, melainkan di-reset. Artinya, mereka akan dibiarkan tetap hidup, namun entah di mana. Court finds you guilty, and I sentence you to be reset. What does that mean? Is it bad? Dan inilah salah satu kuncinya. Loki akhirnya dibiarkan terdampar di New York pasca apokaliptik, entah di timeline tahun berapa. Bisa jadi ini merupakan timeline yang dibiarkan tercipta oleh Time Variance Authority untuk menampung semua varian Loki yang mereka tangkap. Ibarat time cell yang mengurung Loki dengan kejadian time loop berulang. Nah, ini adalah realitas yang diciptakan dengan skala yang lebih luas. Dan akhirnya disinilah kita bisa melihat semua varian Loki yang pernah ditangkap oleh TVA. Kenapa harus di New York? Karena Loki sebenarnya ingin menjadi King of Midgard, seperti yang dia ungkap di episode sebelumnya kepada Mobius. You want to be king? I don't want to be. I was born to be. King of what? Midgard. Dan mungkin itu adalah salah satu keinginan yang dimiliki oleh semua jenis varian Loki. Ditambah lagi, branch timeline tercipta lokasinya di New York pasca pertarungan Avengers melawan Chitauri yang dipimpin oleh Loki sendiri. Alasan kenapa mereka dilemparkan di satu timeline yang sama dan juga di satu lokasi yang sama sebenarnya terungkap di timeline Lamentis One, di mana kini ada begitu banyak Loki yang saling berinteraksi satu sama lain hingga menimbulkan kekacauan, realitas, dan membuat dunia tersebut akan mendapatkan kiamatnya sendiri. Dan secara otomatis, semua varian Loki yang ada di timeline tersebut akan musnah dengan sendirinya. Kejadian yang sama kan dengan di Lamentis One ketika Sylvie dan
Loki bersatu, saling mencintai dan saling memiliki, yang mana itu melawan takdirnya sendiri, serta menimbulkan anomali dan menghancurkan realitas. Lantas, apakah Mobius M. Mobius juga akan terdampar di lokasi yang sama dengan Loki ini? Sepertinya tidak. Mobius akan memiliki timeline-nya sendiri yang akan menampung semua jenis varian Mobius, meski kemungkinan jumlahnya tidak akan sama seperti varian Loki. Dan kejadian ini sebenarnya bukan pertama kali yang terjadi terhadap Mobius. Ravonna Renslayer dan TVA sebenarnya sudah beberapa kali melakukan riset terhadap Mobius, dan Mobius akhirnya menyadari hal tersebut di episode kedua setelah Judge Ravonna menegurnya akibat meninggalkan bekas dari gelas minumannya. Those rings are already there. And they're all from you. Inilah yang memantapkan keputusan Mobius untuk beraliansi dengan Loki untuk membongkar kebusukan TVA, karena dia menyadari bahwa akan ada varian lain dari dirinya lagi yang akan ditarik masuk menjadi analis di TVA. Dan satu detail menarik lainnya adalah adegan ketika Loki diriset oleh Ravonna Renslayer merupakan sebuah justice atau keadilan yang didapatkan oleh Phil Coulson yang sebelumnya ditikam dari belakang oleh Loki. Itu dia beberapa detail dan easter egg serta beberapa teori yang kita ungkap berdasarkan episode terbaru Loki yang berjudul The Nexus Event. Kalau kalian mendapatkan detail lainnya atau mungkin punya teori yang lain dan menarik untuk diperbincangkan, silakan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.